Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan UAS Machine Learning yang dimana studi kasus dengan penyelesaian algoritma naive Bayes oleh kelompok 3. Ya, next. Ya, yang dimana anggota kelompok 3 yaitu Andi Afri Iswandi dengan nomor stambuk F551-20590, Andika Dewianto dengan nomor stambuk F551-20119, Muhammad Reski Pratama F551-20111, Sarkia Amalia F551-20105, dan yang terakhir Wulan Maharani dengan nomor stambuk F551-20111. Ya, next. Langsung saja pada algoritma naive Bayes. Contoh studi kasus dengan algoritma naive Bayes. Ya, pendahuluan yang dijelaskan oleh Muhammad Reski. Saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, langsung saya jelaskan saya pendahuluannya. Klasifikasi ini adalah salah satu masalah mendasar dan tugas utama dari data mining. Dalam klasifikasi, sebuah pengklasifikasi dibuat dari sekumpulan data latih dengan kita yang telah ditentukan sebelumnya. Performa pengklasifikasi biasanya diukur dengan ketepatan atau tingkat gelat. Pengklasifikasi ini Bayes merupakan pengklasifikasi statistik untuk dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas tertentu. Untuk menghitung peluang suatu hipotesis, penghitung peluang dari suatu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas yang mana paling optimal. Ya, langsung dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Ya, itulah tadi penjelasan dari Muhammad Reski. Ya, selanjutnya kita masuk di tampilan ini, yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa naive Bayes yang kompetitif dalam proses klasifikasi, walaupun menggunakan asumsi keindependenan atribut atau tidak ada kaitan antar atribut. Asumsi keindependenan atribut ini pada data sebenarnya jarang terjadi. Namun, asumsi keindependenan atribut tersebut dilanggar, performa pengklasifikasian naive Bayes cukup tinggi. Hal ini dibuktikan pada berbagai penelitian empiris. Ya, next. Ya, selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes memiliki bentuk umum seperti berikut, yang dimana probabilitas H di mana X sama dengan probabilitas X di mana H dikali probabilitas H dibagi probabilitas X, yang dimana keterangannya yaitu X sama dengan data dengan kelas yang belum diketahui, dan H yaitu hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik, dan probabilitas H di mana X yaitu probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, dan P probabilitas H yaitu probabilitas hipotesis H. Selanjutnya probabilitas X di mana H yaitu probabilitas X berdasar kondisi hipotesi H. Dan yang terakhir yaitu probabilitas X sama dengan probabilitas dari X. Ya, next. Oke, selanjutnya pada studi kasus. Di sini ada contoh, yaitu PT Pertamina berencana membuka satu SPBU di Jalan Merah Putih dengan kondisi sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada lebar jalan. Lebar jalan itu sama dengan jalan tol. Kemudian kedua volume kendaraan sama dengan sepi. Jumlah pesaing itu sama dengan atau lebih dari 1. Kemudian jumlah pemukiman itu sama dengan kurang dari 3.000. Nah, pertanyaan, apakah lokasi strategis
itu ya atau tidak. Nah, kemudian bila didapat suatu data lokasi 10 SPBU yang telah didirikan, maka datanya seperti pada tabel berikut ini. Udah. Ya, selanjutnya penyelesaian akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya itu Wulan Maharani. Dengan ini saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan mengenai penyelesaian atau solusi dari studi kasus tadi, yang dimana di sini yang kita ketahui tadi bahwa kan X diketahui data X yaitu lebar jalan sama dengan jalan tol, diketahui itu ada dua kelas dari data training, yang dimana volume kendaraan sama dengan sepi dan jumlah pesaingnya yaitu dimana di sini ada C1 itu merupakan lokasi strategis, dia itu merupakan lokasi strategis, itu terdapat 6 record. Yang kemudian C2 itu merupakan bukan lokasi strategis atau tidak, itu terdiri dari 4 record. Nah, total dari C1 ditambah C2 itu ada 10 record dari lokasi strategis dan juga lokasi yang tidak strategis. Nah, maka di sini nilai probabilitasnya jika kita bisa lihat dari data yang ada, maka probabilitas ya yang strategis yaitu 6/10. Nah, dari mana itu 6 itu jumlah dari C1, jumlah dari lokasi strategis yaitu 6 record, baru dibagi dengan total dari keseluruhan recordnya itu 10. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 0,60. Nah, 0,60 jika dipersenkan maka hasilnya yaitu 60%. Nah, begitu juga dengan probabilitas tidak, yaitu probabilitas yang dimana lokasi yang tidak strategis, yaitu 4/10 sama seperti tadi, yaitu 4 itu didapatkan dari jumlah record dari lokasi yang tidak strategis, sedangkan 10-nya itu didapat dari jumlah dari keseluruhan recordnya. Nah, jadi kalau dikalkulasikan 4/10 itu 0,40. Nah, maka hasilnya itu jika dipersenkan yaitu 40%. Seperti itu. Next. Nah, kan yang tadi itu merupakan cara menghitung dari data keseluruhan dari data tabel. Nah, sekarang kita akan menghitung masing-masing setiap probabilitas dari data yang diberikan. Nah, yang pertama di sini yang akan kita hitung yaitu data X, yaitu lebar jalan sama dengan jalan tol. Nah, yaitu dan di mana P di sini lebar jalan itu sama dengan jalan tol, di mana lokasi strategis ya yaitu 2/6, itu sama dengan 0,33. Itu jika yang probabilitasnya ya. Nah, sedangkan kalau P sama dengan lebar jalan sama dengan jalan tol, di mana lokasi strategisnya itu tidak atau dia bukan lokasi strategis, maka dia itu 1/4. Satunya dari mana yaitu dari jumlah itu lebar jalan tol yang tidak strategis. Itu 0,25 seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita menghitung data X dari volume kendaraan sepi. Nah, hampir sama kayak tadi, kita tinggal melihat tabel itu di mana P sama dengan volume kendaraan sama dengan sepi, di mana lokasi strategis yang ya itu sama dengan 1/6, yaitu sama dengan 0,16, dan P sama dengan volume kendaraannya sepi, yang di mana lokasinya tidak strategis yaitu 3/4 atau sama dengan 0,75. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan dari rekan kelompok saya Wulan Maharani. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya itu Sarkia Amalia. Dengan ini saya persilakan. Selanjutnya menghitung probabilitas di mana data X itu jumlah pesaing kurang lebih atau sama dengan 1, di mana probabilitas jumlah pesaing kurang dari jumlah pesaing sama dengan kurang dari 1 di mana lokasi strategisnya itu ya, maka nilai probabilitasnya itu 1/6 sama dengan 0,16. Bisa dilihat dari tabel. Dan untuk probabilitas jumlah pesaing kurang dari 1 di mana lokasi strategisnya itu tidak, maka nilai probabilitasnya yaitu 1/4 di mana nilainya itu 0,225. Dan untuk selanjutnya data X di mana data X-nya itu jumlah pemukiman lebih dari 3.000, maka nilai probabilitas jumlah pemukiman lebih dari 3.000 di mana lokasi strategis sama dengan ya, maka nilai probabilitasnya yaitu 2/6 atau
0,33 dan bisa dilihat pada tabel. Dan untuk nilai probabilitas jumlah pemukiman kurang dari lebih dari 3.000 di mana lokasi strategisnya itu tidak, maka nilai probabilitasnya yaitu 4/4 atau sama dengan 1. Untuk menghitung nilai P di mana X untuk kelas I untuk setiap kelas yaitu probabilitas X di mana lokasi strategis yaitu dikalikan semua jumlah dari data X yang telah dihitung, di mana data X yang pertama yaitu 0,33 dikali 0,16 dikali 0,16 dikali 0,33, maka nilainya yaitu 0,0278784. Dan untuk probabilitas X di mana lokasi strategisnya itu tidak sama dengan 0,25 kali 0,75 dikali 0,25 dikali 1 yang dimana nilainya yaitu 0,046875. Dan untuk menghitung nilai probabilitas di mana X kelas I dikali X kelas I, nilainya yaitu P, nilai probabilitasnya yaitu X di mana lokasi strategis ya dikali nilai X probabilitas X lokasi strategisnya yaitu 0,027874 dikali 0,6 di mana 0,6 adalah nilai probabilitas total record sebelumnya ya, di mana nilainya yaitu 0,01672704. Dan untuk nilai P di mana probabilitas X di mana lokasi strategis tidak dikali probabilitas X di mana lokasi strategis tidak yaitu 0,04 kali 6 kali 0,046875 dikali 0,4 di mana 0,4 merupakan nilai probabilitas dari total record tidak, nilainya yaitu 0,01875. Jadi dari hasil perhitungan X memiliki kelas lokasi strategis tidak karena nilai probabilitas lokasi strategis tidak memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas. Maka PT Pertamina tidak membuka satu SPBU baru di Jalan Merah Putih karena lokasi yang tidak strategis. Kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi penjelasan dari rekan kelompok saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.